Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sahabat-sahabatku semuanya, dimanapun Anda berada, yang senantiasa mengikuti dari kajian saya. Alhamdulillah, kemarin kita sudah melanjutkan kajian kita mengenal tentang fikih ataupun mengenal dalam tatanan syariat, baik dalam mengenal rukun Islam yang pertama yaitu kalimat syahadat, kemudian hingga akhirnya kita di bagian tentang wudhu, karena masih di dalam rukun Islam yang kedua, yaitu menegakkan ataupun mendirikan sholat. Hari ini kita akan melanjutkan dari kajian kita tentang tauhid ataupun mengenal dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana yang dikenal oleh Rasulullah SAW dan para sahabatnya dengan penuh ilmu adab dan takzim, sesuai dengan meletakkan zat Allah pada yang lebih layak lagi, tentunya tidak tasbih ataupun penyerupaan Allah terhadap suatu yang lemah, yaitu makhluk. Karena hal tersebut sering sekali seseorang tidak hati-hati di dalam meletakkan zat Allah ini, sehingga jatuh kepada perkara yang tasbih ataupun penyerupaan zat Allah terhadap makhluk, dikarenakan tidak mengambil dalam pendapat ulama-ulama yang mentakwilkan ataupun majaskan suatu kalimat-kalimat ayat yang telah Allah sendiri firmankan di dalam Al-Quran, dan hadis-hadis yang tentunya hadis qudsi yang Allah sendiri yang telah menentukan dari kalamnya tersebut. Wallahu a'lam. Sekarang kita akan melanjutkan dari tauhid, yaitu mengenal dari zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemarin sudah kita bahas pembukaan dari seorang musannif ataupun Imam Ahmad Al-Marzuki, telah menyebut nama Allah dengan memuji Allah, bahkan mengatakan pujian-pujian dan sholawat yang terus-menerus kepada Rasulullah SAW dan para sahabatnya maupun keluarganya dan umat-umat yang telah kekeh ataupun kuat benar-benar mengikuti dari Rasulullah SAW dan para sahabatnya, dan dia tidak jatuh kepada suatu perkara yang bid'ah. Kemarin saya sudah bahas tentang bid'ah. Pengertian bid'ah ini saya sudah bahas di hadis sebelumnya. Jika kalian belum tahu tentang hal ini, silahkan kalian melihat video saya sebelumnya. Bid'ah yang dimaksud di sini adalah mengikuti kefahamannya para sahabat memahami bid'ah. Adapun jika ada ulama-ulama memandang dari bid'ah, ada namanya bid'ah duniawi, ukhrawi, dan lainnya, itu tidaklah disampaikan dari lisan Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu maupun sahabat-sahabat lainnya. Karena dalam kata ahlu sunnah wal jamaah, yaitu sunnah adalah Rasulullah SAW sendiri, wal jamaah adalah santri-santrinya Rasulullah SAW, yaitu para sahabat yang telah mendapatkan warisan Rasulullah SAW. Wallahu a'lam. Jika kalian belum mendengar, saya sarankan melihat video saya sebelumnya. Saat ini kita akan melanjutkan dari bait-bait yang telah ditulis oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki ini melalui mimpi bertemu Rasulullah SAW, yang diwasiatkan dengan bait-bait ini untuk mengerti ataupun memahami dari zatnya Allah sesuai dengan letaknya ataupun adabnya. Seperti biasanya, sebelum kita memulai, kita memohon kepada Allah dengan suatu doa, yaitu Al-Fatihah. Auzubillahi minasyaitonir ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Alhamdulillah, sahabat-sahabat semuanya, kita akan melanjutkan dari bait tentang pujian yang dilantunkan oleh Syekh Ahmad Al-Marzuki di dalam bait ini. Wa ba'du fa'lam
wujubil ma'rifah min wajibil lillahi ishrina syifah. Wa ba'du, dan sesudah itu, fa'alam, maka ketahuilah olehmu, biwujudi ma'rifah, yaitu dengan wajibnya mengetahui, min wajibin, yaitu sifat-sifat yang wajib, lillahi, bagi Allah, isrina sifah, yaitu pada sifat 20, isrina pada 20, sifatuhu, dan adalah sifatnya. Di sini yang mana maksud di dalam nazam ini ialah setelah kita telah membaca bismillah, memuji Allah, membaca alhamdulillah, serta bersolawat kepada Rasulullah SAW, bahkan kepada keluarga dan sahabatnya, pengarang kitab ini pun menganjurkan kepada kita, yaitu orang Islam, setiap orang Islam, untuk mengetahui dari sifat-sifat 20 yang wajib bagi Allah Subhanahu wa taala, yang hal ini akan dijelaskan di dalam bentuk nazom-nazom yang akan kita selanjutnya. Kita akan bahas selanjutnya. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Sifat-sifat wajib bagi Allah. Fallahu mawjudun qadimun baqi, mukhaliful lil haqqi bil itlaqi. Fallahu, maka adapun Allah, mawjudun ialah zat yang ada, qadimun ialah zat yang tidak ada permulaan, baqi ialah zat yang kekal, mukhalifu, dan ia adalah zat yang berbeda, li khalqihi, pada makhluknya, bil itlaqi, yaitu secara mutlak. Dari maksud nazam tersebut ialah Allah itu ada, maksudnya Allah sudah ada sebelum kalimat ada. Jadi Allah sudah ada sebelum kalimat ada, sebelum adanya yang ada. Karena ada kalimat ada pun itu diadakan oleh Allah setelah adanya yang ada. Manusia ini kan diadakan Allah. Untuk memudahkan diadakanlah kalimat ada. Dan Allah tidak butuh dengan kalimat ada. Hanya makhluk yang memiliki batas sehingga membutuhkan kalimat ada. Dan tidak ada permulaan, kekal dan berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Allah itu ada, tidak ada permulaan, kekal dan berbeda dengan makhluknya secara mutlak. Penjelasan dari nazam ini ialah sifat yang wajib bagi Allah yaitu memiliki 20 jumlahnya. Akan kita rinci secara perlahan-perlahan untuk memahami dari sifat-sifat 20 tersebut. Yang mana tentunya dari sifat 20 tersebut memiliki lawan kata dari sifat tersebut, tentunya berjumlah 20 juga. Yang pertama adalah sifat wajib bagi Allah, yaitu sifat wujud. Sifat wujud. Maaf tadi, sifat wujud. Yang pertama adalah sifat wujud. Wujud itu ada. Wujud artinya adanya Allah. Ada, Allah itu ada. Lawan dari kata kalimat ada, wujud, ialah adam, yang berarti tidak ada. Dan Allah ada dengan tanpa adanya perantara sesuatu apapun. Allah sudah ada sebelum perkara yang ada. Tidak ada perantara ataupun apapun yang adanya Allah. Adapun bukti dari adanya Allah itu adalah adanya alam semesta ini. Seandainya Allah tidak ada, maka tidak mungkin adanya alam semesta. Karena
Hal tersebut telah termaktub ataupun tercantum di dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang kurang lebih, awalam yatafakkaru fi anfusihim ma khalaqallahu samawati wal ard wa ma bainahuma illa bil haqq wa jalil musamma wa innal katsiran minan nas biliqa'i rabbihim lakafirun. Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian-kejadian dari diri mereka? Allah tidaklah menjadikan langit maupun bumi dan apapun yang ada di antara keduanya melainkan untuk tujuan yang benar dan waktu yang telah ditentukannya. Dan sesungguhnya kebanyakan di antara manusia benar-benar ingkar akan pertemuannya kepada Tuhannya. Dan juga ada Allah Subhanahu wa taala berfirman, innani anallah la ilaha illa ana fa'budni. Yang mana artinya kurang lebihnya, sesungguhnya aku ini adalah Allah. Tidak ada Tuhan yang hak selain aku, maka sembahlah aku. Nah, di sini yaitu dari firman Allah sendiri bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berbicara, sebagaimana ulama katakan firman Allah itu adalah Allah sendiri yang berbicara, dan kalaupun ada jawaban itu Allah pun yang menjawabnya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang punya segala-galanya. Dan Allah Subhanahu wa taala yang mengatur segala-galanya. Maka di sini sudah tentunya menyatakan adanya Allah ataupun wujud adanya Allah. Semoga kita dengan kefahaman yang sedikit ini ataupun penjelasan yang sedikit ini sudah memberikan kefahaman terhadap wujudnya Allah ataupun adanya Allah. Yang kedua yaitu qidam. Sifat Allah yang kedua adalah qidam, dahulu. Qidam yaitu artinya tidak ada permulaan bagi wujudnya Allah. Tidak ada permulaan dari wujudnya Allah Ta'ala. Dengan demikian, Allah tidaklah menciptakan zatnya sendiri. Dan dia tidak diciptakan oleh yang lainnya. Jadi bagaimana? Laisa kamitslihi syai', tidak bisa kita bayangkan. Nah, kalau kita bisa membayangkan itu nanti takut-takutnya jatuh kepada tasbih. Dengan kata lain, Allah itu tidak memiliki dari permulaan. Untuk keberadaannya, lawan dari sifat qidam adalah kudus yaitu baru. Dalil bahwa Allah Subhanahu wa taala memiliki sifat qidam adalah seandainya Allah adalah suatu yang baru, maksudnya yang baru, maka Allah butuh pada suatu yang menciptakannya. Dan yang menciptakan butuh pada suatu yang menciptakannya pula. Dan begitu seterusnya. Hal itu tidak bisa diterima oleh akal dan itu suatu hal yang mustahil. Maka tentu Allah sudah ada sebelum perkara yang ada, yaitu adanya sesuatu hal apapun. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal awwal wal akhir wal zahir wal batin wa huwa bikulli syai'in alim. Mana artinya dialah yang awal dan dialah yang akhir, dialah yang zahir, dialah yang batin, dan dia maha mengetahui segala sesuatu. Di sini menunjukkan Allah sendiri berfirman bahwasanya di sini al-awwalu wal akhiru wal zahiru wa batinu, bahwasanya Allah tidak ada awalnya, tidak ada akhirnya, tidak ada zahir batin. Jadi tidak di dalam masa maupun zaman, makan maupun
masa maupun waktu, karena sifat yang waktu, masa, dan lain-lainnya itu adalah sifat makhluk, dan Allah di luar dari sifat-sifat hal tersebut. Karena Allah Subhanahu wa taala zat yang maha agung segala-galanya. Allah maha segala-galanya. Tidak bisa akan kita fikirkan ataupun kita bayangkan bagaimana zat Allah. Karena Allah Subhanahu wa taala adalah yang maha segala-galanya. Dan adapun ulama membahas tentang nanti di sorga akan melihat zat Allah. Tentunya banyak ulama yang menyatakan bahwasanya yang kita lihat adalah hijab dari Allah, dan wallahu alam, nanti kan kita saksikan sendiri ketika kita berhadapan kepada Rasulullah SAW, itu di Yaumul Jannah, itu hari di surga. Tentunya baru kita lihat kenyataan dari hadis yang telah disampaikan oleh Rasulullah SAW. Namun dengan kehati-hatian ulama mengatakan itu adalah suatu hijab yang dimiliki oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena jika Allah menunjukkan dari zatnya Allah sendiri, sebagaimana dalam suatu kisah Israiliyat, bahwasanya Allah baru melihatkan hijabnya, maka gunung pun hancur. Nah, dengan kewibawaan, dengan zat Allah yang mulia dan lainnya. Nah, tentunya dengan hal tersebut ulama dengan kehati-hatiannya mengatakan itu adalah hijabnya Allah. Wallahu alam. Tentunya nanti kita bisa lihat sendiri dari penjelasan ini dengan bertemunya kita di majelis Rasulullah SAW, yaitu majelis ilmu, langsung bertanya kepada Rasulullah SAW. Semoga kita diberi kemudahan oleh Allah bisa duduk bersama Rasulullah SAW dan para sahabatnya, berserta ulama-ulama yang telah menjaga warisan-warisan Allah Subhanahu wa taala dari ulama-ulama sebelumnya. Wallahu a'lam. Alhamdulillah, kita sudah mengenal dari dua sifat, yaitu sifat wujud maupun sifat qidam. Wujud itu adalah sifat adanya, bukti adanya Allah. Qidam adalah sifat dahulu bahwasanya Allah ini sudah ada sebelum perkara yang ada. Allah al-awwalu, al-akhiru, al-zahiru, al-batin. Allah ini sudah awal akhir, tidak ada suatu hal yang menyerupai Allah ataupun yang bisa kita bayangkan dari zatnya Allah. Sehingga dengan kehati-hatian demikian kita lebih berhati-hati dengan zatnya Allah. Karena dalam sebuah hadis dinyatakan, kurang lebihnya yang mafhumnya, akan Allah Subhanahu wa taala banyak akan dicampakkan ke dalam neraka bagi orang-orang yang membicarakan tauhid, ataupun dalam kata kutip tauhid di sini tidak meletakkan zat Allah dengan kemuliaan. Dia tidak berhati-hati dengan zat Allah sehingga dia layak untuk dicampak ke dalam neraka. Semoga kita dilindungi dari hal tersebut. Karena Syed Alawi Al-Maliki Al-Hasani telah menulis di dalam karyanya, kenapa ulama-ulama telah berhati-hati di dalam menyampaikan zat Allah ini, karena banyaknya dahulu orang-orang yang tidak menyukai dari perkembangan Islam, karena dengan takzim mereka dengan ilmu agama, sehingga mereka memiliki kemampuan di luar dari kemampuan orang-orang yang tentunya telah diberikan kelebihan dengan ilmu adabnya, sebagaimana Imam Al-Ghazali dan lain-lainnya. Namun jika dia lari dari hal tersebut, maka dia akan terbatas dari pengetahuan, karena dia tidak memiliki suatu hal adab kepada zat yang maha agung yang memiliki ilmu, sehingga hal tersebut memudahkan untuk melemahkan dari umat Islam sendiri. Terjadilah pemahaman-pemahaman orang zindik yang ia memahami bagaimana menjatuhkan umat Islam ini di dalam memahami zatnya Allah, sehingga dia memahami sebagaimana zat-zat sebagaimana dia memahami makhluk sebagaimana yang diharapkan oleh mereka, seperti mereka memahami dari ketuhanan mereka, yaitu
memiliki suatu hal yang mudah mereka bentukkan. Dan itu tidaklah memiliki suatu takzim kepada zat yang maha agung melalui dari kisah ataupun dari sejarah tersebutlah, sehingga ulama menulis dengan kehati-hatian tentang i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah. Semoga kita diberikan kemudahan untuk memahami dari i'tiqad Ahlussunnah wal Jamaah dan meletakkan kefahaman zat Allah dengan sebenar-benarnya dengan penuh ilmu adab dan takzim sebagaimana para sahabat yang telah hormat ataupun adab dan takzim mendapatkan suatu warisan ilmu dari Rasulullah SAW. Jika kalian merasa video saya ini positif ataupun video saya ini bermanfaat, silahkan kalian share sebanyak-banyaknya. Lalu jangan lupa kalian tekan subscribe dan jangan lupa juga like, karena itu adalah mendukung dari channel saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya undur diri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. نبي